Ayo Pak Nik. Mungkin boleh ceritain hari ini ada kejadian huru-hara apa sih di rumah dan mungkin dari jam berapa pembongkarannya? Oh iya, memang ini sudah salah satu situasi yang sudah harus saya persiapkan sejak lama dari tahun 2015. Gugatan pertama pengadilan negeri Cibinong ya, soal tanah penggugat itu adalah Pak Dede Tasno 2015. Terus saya melakukan perlawanan hukum tentunya, tinggal diam karena saya tinggal di wilayah ini baik-baik, tidak mungkin saya ngambil sejengkal tanah, jadi proses hukum pun dijalankan. Pertama, kalau kalian ingat ada almarhum Junaidi, sekarang udah beralih, sekarang ada Sanja di sebelah saya. Sampai PK tahun lalu ya kita kalah ya, bulan Juni kita dengarnya ya, bulan Juni PK 1 kalah, terus kita berbuat upaya bikin gugatan baru seperti itu untuk menahan eksekusi, mengingat di sini udah terjadi, udah ada berdiri rumah. Itu yang kalian lihat, itu rumah pertama saya tahun 2003 saya bangun, itu udah habis ya, udah cukup habis, udah diturunkan. Di titiknya dari sana dulu dia mulainya mengarah ke sini, rumah sekarang yang saya tempatin sama anak-anak. Jadi tepat kurangnya berdasarkan apa mereka bergerak itu dari pengadilan eksekusi kemarin kenapa kok kekeh banget bertahan sampai habis satu rumah, terus batas tanah, karena ini tanah PT, suratnya banyak. Jadi kalau kalian lihat belengkong batas-batasnya ada yang sesuai dan mereka nggak bergerak berdasarkan ya udah saya terima pasrah deh berdasarkan ukuran yang mereka punya lah, kata gitu. Nggak bisa bicara apa-apa. Tentu yang harus kalian perhatikan saya di sini melimpahkan aja. Kalau masalah kalian kasih pertanyaan, kalau masalah masalah bahasa hukumnya kadang-kadang ini ya Pak Sanja ya kalau silakan tanya-tanya sama Pak Sanja dulu biar lebih clear gitu. Mungkin kronologi awal mulanya beli rumah ini tahun berapa dan beli di siapa, harga waktu itu berapa nih Bang Farid? Ya, oke, perlu dicermatin, ini tanah PT ya, PT Sapta. Saya beli ada terdiri beberapa surat. Saya berhasil saya mengurus surat dari tahun 2000, dari pembelian belanjaan tahun 2000. Ngurus surat, ada yang jadi sertifikat, ada yang belum jadi sertifikat, masih AJB sampai 2002 itu semua surat-surat udah ada, udah yang sertifikat sama AJB. Ya udah percaya karena saya terus saya mau urus lagi udah nggak bisa gitu. Jadi ada surat yang hilang, namanya pelepasan hak itu hilang katanya yang di sini. Dulu tahun 2000 tuh nggak ada notaris, jadi ya semua saya percayakan sama pegawai pejabat pemerintah ya di kelurahan, kecamatan untuk urus semua ini. Dimana kelurahan, kecamatan juga masuk dalam gugatannya Dede Tasno, jadi PT saya, kelurahan, kecamatan, ada PT Saptanya itu sendiri ya. Terus ada Pak Purnomo, namanya almarhum, ada almarhum yang sudah meninggal aja digugat juga. Terus ada direkturnya PT Sapta juga ya, juga digugat juga, almarhum juga digugat. Jadi ya, tapi saya yang sendirian harus fight gitu kan, karena saya mendudukan fisik itu 2000 saya bangun pagar dari 2003. Nah berdasarkan penggugat, dia merasa sudah melakukan mengeluarkan uang untuk pengelolaan lahan sebesar angka ya nggak usah disebut ya angkanya ya, yang nggak masuk di akal. Angka yang 3 kali sampai 4 kali lipat lebih besar dari NJOP dari tanah saya beli di sini. Itu saya nggak pernah diusut dari 2003 kan saya bangun pagar, bangun rumah. Jadi siapakah Dede Tasno ini saya nggak tahu. Kok bisa? Nah nggak tahu ya. Terus saya minta, saya mau ngurus AJB ketahan, AJB yang lain ketahan. Sampai tiba-tiba 2015 terjadi gugatan terhadap saya udah melalui Dede Tasno yang merasa sudah membayarkan untuk pengolahan lahan. Kok baru muncul? Padahal kalau belum terjadi apa-apa, belum ada rumah, baru pagar kan enak ya, duit juga belum banyak habis keluar, bisa di sini. Kok begitu kayak nabung ke saya gitu. Ya udah, baru saya melakukan proses itu awalnya ya, pembelian tanahnya, pengadaan tanahnya. Ya saya bangun rumah ini karena saya pikir saya bukan pembeli yang ngawur. Ya saya bangun rumah di titik
di titik yang ada, yang kebetulan rumah saya ini juga sebagian kena, sebagian enggak, kayak begitu. Jadi titik-titiknya juga nggak jelas gitu loh. Ini juga hikmahnya saya ambil, mungkin hikmahnya adalah ini perubahan sistem dari analog ya, dari ini sekarang ke digitalize segala macam. Jadi untuk warga tolong diperiksa juga, ini mungkin ada hikmahnya. Cuman saya itu kan beli dari zaman yang cuma berdasarkan KJB dan sertifikat. Mana dia nggak bergerak itu semua, tiba-tiba datang Bapak dengan alat ukur yang semua kita harus telan dari versi pengukuran versi mereka gitu. Nah, begitu. Lebihnya saya nggak mau bicara lebih banyak karena kalau kalian tanya sama saya lebih banyak ke unsur emosinya. Jadi kalau jalur hukumnya silakan Mas Anjay. Ya, silakan. Kita saja dulu deh ceritain. Ya, sebenarnya begini, agenda hari ini menurut dari pihak pemohon eksekusi sebelumnya itu sudah mengirimkan surat pemberitahuan menurut mereka, tetapi pada faktanya klien saya ini sama sekali belum pernah menerima surat pemberitahuan adanya eksekusi yang hari ini dilakukan. Nah, sangat tidak menyayangkan juga sih dari pihak pengadilan negeri Cibinong, ya kan, kenapa kok posisinya ada melakukan sesuatu tapi tidak ada pemberitahuan yang diterima langsung oleh klien saya ini. Nah, kemudian di satu sisi yang bersamaan juga saat ini juga sedang berjalan sengketa hukumnya, sengketa mengenai kepemilikan tanah antara klien saya ini dengan Dede Tasno, ya kan, di Pengadilan Negeri Cibinong juga. Nomor perkara jelas kok 297 PDTG 2024 dan itu saya daftarkan di Juli 2024. Nah, artinya dalam proses itu sedang ada sengketa hukum kepemilikan tanah. Makanya menurut hukum harusnya itu ditangguhkan dulu, ditunda dulu mengenai eksekusi dari pihak dari Tasnonya, gitu kan. Nah, kemudian di dalam proses gugatan ini kan masih berjalan. Sebentar lagi putusan nih di tanggal 4 Juni yang diagendakan ya, 4 Juli 2025 ini. Nah, itu dalam proses gugatan yang baru ini, ya kan, mengenai sengketa kepemilikan tanahnya itu sudah dibilang juga sama pihak kantor pertanahan Kabupaten Bogor di dalam jawabannya, diakui secara sempurna juga tuh di muka sidang bahwa tanah Atalariksa yang sudah jadi sertifikat itu sah dan tercatat di BPN. Nah, kita lebih dalam lagi nih mengenai dokumen-dokumen kenapa sertifikat itu bisa terbit gitu kan. Nah, di dalam salah satu sertifikatnya itu yang nomor 475 itu jelas tuh di gambar ukurnya ada batas tetangga namanya Atalariksa. Nah, artinya ketika BPN itu membuat sertifikat berarti ada dokumen pendukungnya. Tidak mungkin BPN membuat sertifikat tanpa ada dokumen yang mendukung itu secara sah ya, dokumen yang sah. Nah, itu sudah tercatat dan itu pula yang diklaim dari pihak pemohon Dede Tasno itu diakui juga tanahnya di sini, kayak gitu. Padahal itu sudah tercatat di BPN. Nah, itu artinya apa? Bahwa sudah ada terang benderang peluang kami untuk mempertahankan hak hukum kami mengenai kepemilikan tanah. Nah, seharusnya demi hukum itu ditangguhkan, tetapi ya sangat disayangkan sekali. Kenapa kok masih menjalankan pengosongan ini gitu? Begitu sih. Mungkin lebih dari BPN ke situ mungkin di suratnya bisa sedikit ditampilin boleh? Ini ada file. Nanti ditampilin aja ya, nanti aja ya, kita singkat aja karena buka file. Ada pengakuan sempurnanya bisa diproses ke BPN bahwa menyatakan bahwa SHM Bang Atalar ini tercatat dan sah. Nah, di dalam dokumennya itu ada batas tetangga. Namanya siapa? Tetangga yang sah? Ada utara, barat, selatan, timur kan. Nah, salah satu yang diklaim dari pihak pemohon Dede Tasno itu sudah ada di dalam gambar ukurnya itu atas nama Atalariksa. Nama saya juga udah tercatat di PPN. Iya, tercatat dan sah itu diterbitkan oleh BPN. Nah, artinya upaya hukum kami untuk mempertahankan hak itu sudah jelas mulai ada terang benderang, tapi karena belum ada putusan, makanya masih berlanjut. Nah, seharusnya demi hukum ya harusnya ditunda dulu ini masalah eksekusinya. Kami nggak ada maksud untuk menghalangi atau menunda eksekusi kok. Kami hanya mempertahankan hak hukum kami melalui proses hukum juga, yaitu dengan adanya gugatan. Teman-teman sini semua bisa cek kok beberapa pengadilan kalau misalnya ada sengketa seperti itu di pengadilan negeri kan mengenai sengketa keperdataan, pasti itu ditunda dulu eksekusinya sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap, seperti itu sih. Mas, kan ini dibilang BPN sendiri artinya ada dua sertifikat tanah ini ya, dengan nama Pak Atalar dengan Pak Dede itu sendiri.
Enggak, jadi begini, kronologisnya tanah di sini itu berdasarkan dokumen BPN itu atas nama Atta Larissa. Nah, dokumen yang dulu dibeli dari pihak PT, ya kan, itu ada satu sertifikat, ya kan. Nah, karena dulu sertifikat itu lama, belum ada tuh batas-batas namanya. Karena yang dulu pertama kali beli itu ada sertifikat yang pertama itu dulu dari PT. Baru lanjutannya itu sertifikat kedua. Sertifikat kedua itu yang tadi saya bilang ada dua itu tadi. Itu bukan berasal dari pembelian dari PT, tetapi dari pihak perorangan sekitar. Tetapi jadi satu kesatuan nih hamparan mengenai batasannya. Tetapi di situ jelas salah satu sertifikat yang pembeliannya itu bukan berasal dari PT, itu kan ada gambar ukurnya. Nah, gambar ukurnya itu juga menyatukan bahwa tanah yang Atta Larissa ini yang beli pada saat dulu dari PT yang sudah jadi sertifikat itu juga tercatat juga sebagai batas tetangga. Nah, kemudian ada tanah lagi yang masih sifatnya AJB, akta jual beli, yang belum jadi sertifikat. Yang waktu itu kami urus ke PT, tapi kok nggak diurus sertifikatnya atas nama Atta Larissa gitu. Nah, AJB inilah, ya kan, yang menjadi dasar BPN untuk menerbitkan sertifikat yang pembeliannya itu bukan berasal dari PT. Itu jelas itu ada gambar ukurnya, batas-batas tetangganya namanya Atta Larissa di situ. Makanya kami meyakini dan sudah ada jalan keluar dari permasalahan ini bahwa kami ini memang pembeli yang bertekad baik gitu, bukan pembeli yang sembarangan kan gitu. Karena jelas di situ tercatat semua dan sampai hari ini dua sertifikat itu, yang satu beli dari PT, yang satu lagi yang beli dari perorangan, yang dimana perorangan itu ada batas tetangga atas nama Atta Larissa yang diklaim oleh Dede Tasno, itu sama sekali belum pernah dibatalkan, belum pernah dicabut, baik itu dari pengadilan maupun dari BPN itu sendiri, seperti itu. Tadi juga ada statement dari pihak pemohon bahwa tanah yang lagi dieksekusi sampai sekarang sini, nah mereka katakan bahwa itu palsu suratnya pemilikan dari Pak Atta Larissa. Mungkin untuk meresponnya seperti apa? Ya, kalau tadi dikatakan pemohon bilang bahwa dokumen tanahnya apa? Yang palsunya? AJB atau sertifikat? Oh, sertifikat. Dia bilang apa tadi? Sertifikat. Nah, kalau misalnya itu dibilang palsu sertifikat, BPN tidak mungkin satu mengeluarkan sertifikat itu sendiri. Kedua, BPN Kabupaten Bogor tidak pernah mungkin menjawab di dalam perkara gugatan nomor 297 PDTG 2024 Juli 2024 yang sedang berjalan ini. Di dalam proses persidangannya dibuat tuh surat jawaban sama dia menyatakan bahwa sertifikat atas nama Atta Larissa yang satu beli dari PT dan satu lagi yang beli dari perorangan lain, di mana perorangan itu juga sudah dicantumkan juga gambar ukurnya, ya kan, batas tetangganya yang diklaim oleh Dede Tasno itu tercatat atas nama Atta Larissa. Jadi bagaimana mungkin palsu? Iya, artinya Kelurahan yang ngelarang, kecamatan. Waktu itu tahun itu nggak ada notaris. Jadi banyak orang yang tertuduh ini ya, bukan saya aja ya pemalsunya. Kan sistem pemerintahan juga yang artinya tidak mungkin itu palsu karena itu diterbitkan oleh instansi yang berwenang, yaitu BPN Kabupaten Bogor. Nah, justru yang kami pertanyakan itu adalah kepemilikannya dari pihak Dede Tasno yang kami pertanyakan ya. Nah, kepemilikannya itu kan asal muasalnya tanah dari PT. Kemudian itu awal mulanya sudah dilepaskan dulu oleh PT itu kepada Atta Larissa pada tahun 2000-an gitu. Tiba-tiba ujuk-ujuk di tahun 2015 si pihak Dede Tasno itu menggugat dengan dasar namanya akta pemindahan hak pengelolaan dari PT kepada perorangan atas nama Dede Tasno. Menurut hukum kami berdasarkan peraturan undangan itu sama sekali tidak bisa yang namanya surat pelepasan hak atas nama PT itu dilepaskan kepada perorangan pribadi, itu tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan. Itu jelas sudah spesifik seperti itu. Itu justru kami pertanyakan gitu loh, kenapa bisa? Gitu kan, seperti itu sih. Jadi intinya dengan yang diceritakan dari tahun 2015, saya dari Pengadilan Negeri Tinggi Cibinong kalah terus, kasasinya semua sampai PK1 kalah gitu loh ya. Sampai terjadi hari ini. Itu aja singkat cerita. Mau disingkat aja ceritanya. Ya, jadi singkat cerita dari permasalahan ini, kami sangat menyayangkan sekali ya. Padahal masih ada sengketa di Pengadilan Negeri Cibinong, tapi
dengan menurut versi mereka tetap memaksakan. Kalau kami itu memaksakan ya, karena boleh teman-teman cek itu di beberapa pengadilan negeri juga, bahwa kalau ketika lagi ada sengketa di pengadilan ya negeri mengenai keperdataan, itu pasti ditangguhkan dulu, khusus saja sampai dengan berkekuatan hukum tetap, seperti itu sih. Nah, jadi saya tambahin adalah yang harusnya merasa ketipu itu siapa? PT Sabta apa kita? Usaha Gemilang Indah. PT Usaha Gemilang Indah. Itu saya ambil dari situ, pejabat PT Sabta Usaha Gemilang Indah. Oke, saya ngambil dari situ tanah PT-nya. Di sini ada 2 orang. Akhirnya Pak Dede Tasno yang terus menyerang saya. Dia merasa sudah ngambil dari PT Sabta gitu loh. Tadi serangan itu. Nah, ini yang di sistem yang buat saya pribadi ya, itu sangat dirugikan gitu loh, dengan kalah saja saya di proses hukumnya tuh kalah banget. Sidang lapangan waktu PN Cibinong mengadakan sidang lapangan, saya pengacara saya waktu itu almarhum Junedi ada di lokasi sama saksi-saksi, tidak nongol di titik ini, tidak nongol. Dia mengklaim sudah lewat, sudah tahu tempatnya, udah gitu doang, nyasar kayak gitu. Terus banyak hal-hal yang sampai kita kenapa bisa berani masuk ke PK, keluarkan notum masuk ke PK ya, banyak hal. Dan itu di PK 1 itu saya dikalahkan. Jadi ini hikmahnya buat semua warga Indonesia, please rapikan surat-surat kalian, karena situasinya kayak gini. Saya nggak punya nggak punya daya upaya di hukum, padahal saya melakukan semuanya formatif ya, secara prosedural. Tapi senjata saya yang sebenarnya saya menjalankan yang benar itu semua di bumi hanguskan. Ya, hari ini tidak dipedulikan pada dasarnya sampai masuk ke PK, tidak dipedulikan, tidak dilihat, tidak ada yang datang ke rumah saya ya, dari kasasi apa ya. Bahkan saya sistem yang saya pertanyakan tidak ada di cross check lagi ke korban. Saya ini korban, di cross check ini kayak begitu. Jadi saya merasa benar-benar sama sistem yang saya harapkan berubah ini, dengan kalian ada kumpul di sini itu semua warga ada situasi yang kayak saya secara formatif itu benar-benar saya benar-benar merasa tidak ada karena saya kalah terus padahal data-data itu boleh dibilang mudah-mudahan saya ada kesalahan, tetap ada kesalahan karena saya terlalu percaya. Waktu itu tidak ada notaris saat itu, jadi biasanya kalau orang-orang tua kita nitip surat ini kayak gitu yang saya ceritain ya kayaknya ada kesalahan. Cuma di sini unsurnya adalah untuk agenda hari ini eksekusi benar-benar saya anggap tidak boleh dibilang nggak manusiawi ya, karena dadakan tadi yang dibilang ya, tidak ada secari kertas ke sini atau pegawai. Ada kemarin ada ngakunya Pak RW Kelurahan Pakansari ini tiba-tiba masuk ke saya sehari itu, padahal 2 hari sebelum kejadian ini masuk ke saya, cuma cek keluar lagi naik sepeda. Saya juga bingung kenapa begitu, tiba-tiba ada kejadian ini. Kalau dia memang pegawai kelurahan, kenapa nggak ditipin sama dia ya? Ada Pak RT, ada Pak RW, secari kertas, buar paling enggak ya bisa mindahan periuk nasi saya deh ke tempat yang lebih pantas itu doang. Tapi saya nggak dapat yang namanya waktu untuk itu semua. Nanti waktu itu beli berapa miliar bang? Ini waktu tahun 2000 ya? Malunya Bu. Luasnya berapa mungkin? Aduh ini teh anak saya beli itu kawasan Pemda baru 1 jalan, NJOP-nya baru 20 ribuan sekian. Jadi ya tanah seluas 7.300 itu nggak ada di 250 juta, mungkin ada lagi sekitar segitu ya, 250 jutaan. Nah tahun 2000-an bertahap tuh belinya. Harga tidak berubah sampai tahun 2022 sampai AJB saya sertifikat ada, ya begitu nggak berubah. Tapi 2003, nah itu atas dasar akte pengelolaan lahan di Tasno belinya katanya dia bayarnya 1 miliar. Kok ngeluarin 1 miliar 2003? Saya nggak dikejar-kejar, kan saya nggak paham ya. Belum terjadi apa-apa gitu loh. Jadi selain terjadi apa-apa ya nggak tahu, lihat keadaan, lihat situasi di sini mungkin makin menggiurkan ya gitulah ya. Jadi tadi juga itu udah pasrah ya. Padahal surat-surat kan lengkap, semua bukti ada. Iya, pasrah. Ini saya menganggap kayak kematian. Pasrahnya itu sama Yang Maha Kuasa, tapi urusan duniawinya ya saya perjuangkan. Nanti mau tinggal di mana lagi? Saya kan bukan developer yang punya banyak perumahan gitu bisa pindah-pindah. Orang ini tempat tinggal dari tahun 2003 di sini tuh tempat tinggal anak-anak semua, keponakan juga ada. Makanya nyambung adik saya di situ, ada abang saya, semua nyambung di situ.